Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan eh, mempelajari mengenai metode slope deflection untuk menyelesaikan analisa struktur, di mana ini adalah materi yang keempat. Untuk kembali diingatkan bahwa kriteria kelulusan yaitu untuk mahasiswa minimal kehadiran 75%, ya. Kemudian juga ada proporsi penilaian di sini bahwa 30% itu adalah nilai kuis, 15% nilai ujian mid. Nilai 30% adalah ujian akhir semester dan 25% adalah tugas besar. Di mana tugas besar ini adalah setiap kuis hitungannya itu akan dikumpulkan, dirangkum menjadi satu, dan itu sudah harus benar jawabannya, dan itu adalah menjadi tugas besar. Slope deflection, ya, kita akan silakan dibaca-baca dulu, ya, silakan dibaca bahwa pada intinya, ya, slope deflection itu adalah mengkondisikan satu struktur itu dengan jepit-jepit di kedua ujungnya, walaupun dia nanti ada sendi di sini, tapi tetap dia mengkondisikan awalnya sebagai jepit dan adalah kondisi gaya titik hubung, ya, seperti itu penggabungan antara keduanya. Itu adalah simpelnya seperti itu. Karena waktu kita sedikit, kita langsung ke persamaan 6, ya. Persamaan 6 ini adalah persamaan defleksi kemiringan slope deflection untuk batang yang mengalami lentur. Jadi persamaan 6 ini akan kita pakai untuk mencari dan menyelesaikan analisis struktur kemudian, ya. Oke, setelah itu kita akan lihat metode slope deflection, ya. Bahwa untuk menyelesaikan balok statis tak tentu, ada tahapan yang harus kita lalui untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah momen-momen ujung terjepit, yaitu momen primer, itu dianggap dua-duanya terjepit kiri dan kanan. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan persamaan 6 tadi yang sudah kita lihat tadi, ya, persamaan 6 ini, ya, persamaan 6 MA sama dengan M0A tambah 2EI per L, 2 theta A tambah theta B. MB atau momen B sama dengan momen 0B ditambah 2EI per L dalam kurung 2 theta B tambah theta A. Ini adalah persamaan 6 yang akan kita pakai, ya. Kemudian selanjutnya, ya, kita akan melihat mengenai fix and moment atau dengan disingkat FEM, ya. FEM ini adalah momen primer yang momen primer merupakan awal untuk melihat momen itu yang terjadi di ujungnya. Apabila satu struktur dianggap jepit kiri dan kanan, kemudian diberikan beban terpusat di tengah-tengah ini, ya, maka momen A ini akan bernilai P dikali L kuadrat dibagi 8. Begitu pula dengan momen BA. Momen BA ini adalah P dikali L dibagi 8 kuadrat 8, ya. Mohon maaf, ini P dikali L per 8, P dikali L per 8, ya, bukan kuadrat. Kemudian ada juga apabila ada bangunan ini yang akan kita gunakan nanti. Struktur ini dibebani beban merata, ya. Momen A-nya itu adalah W ini adalah beban merata dikali L kuadrat per 12. Begitu pula momen B-nya, W dikali L kuadrat per 12, ya. Jadi ini adalah tandanya saja. Kalau A ini tandanya adalah minus karena dia berlawanan jarum jam, dan momen B ini bertanda plus karena dia searah dengan jarum jam, ya. Oke, kita akan lanjut ke soal. Ini adalah contoh soal kita bahwa di sini ada 3 bentang, bentang AB, bentang BC, dan bentang CD. Sementara DE ini adalah cantilever, ya. Cantilever itu adalah struktur balok sederhana yang dimana salah satu ujungnya ini dia terjepit, ya. Memang dia terjepit karena sebelah dia adalah menerus, maka hitungannya adalah terjepit, dan di ujungnya adalah bebas, maka ini disebut dengan cantilever. Oke, kita masuk ke langkah pertama, yaitu menentukan momen ujung atau fix and moment atau FEM tadi, ya. Oke, kalau kita lihat di sini maka AB ini adalah sendi dan jepit, ya, karena dia menerus maka dianggap jepit. A-nya adalah sendi, B-nya adalah jepit.
Karena tadi untuk stop deflection ini dianggap dia jepit kiri dan kanan, maka sendi tadi diabaikan, dianggap dia jepit kiri dan kanan ya. Maka rumus ini kita pakai WL kuadrat per 12 WL kuadrat per 12 ya, itu kita pakai. Ini dia ya, sudah. Kemudian untuk BC juga seperti itu, kita pakai rumus yang ada untuk beban merata, kecuali untuk beban terpusat yang persis ada di tengah-tengah bentang. Kita bisa lihat di sini yang mana dia ini ya. Nah, jadi ini ada P dikali L per 8 ya. Maka di sini untuk bentang BC ini adalah 16 dikali 12, bentang ini 12 kuadrat per 12, ini adalah rumus, dikurang dengan tadi untuk beban terpusat 80 dikali bentang 12 dibagi 8 adalah rumus. Jadi 12-nya adalah rumus dan 18-nya adalah rumus. Kemudian karena dia adalah momen BC maka dia adalah bernilai minus ya. Nilainya adalah minus. Sementara yang CB ya, CB ini adalah bernilai plus ya. Nilainya sama karena dia beban terpusat ini terletak pas di tengah-tengah, maka momen kiri dan kanannya sudah pasti sama. Kecuali yang ini dia tidak terletak di tengah-tengah, maka pasti akan ada perbedaan nilai antara CD dan DC ya. Di sini kita bisa melihat rumus yang berbeda ya. Nah, yang ini kita pakai ya. Yang ini kita pakai. Dia momen untuk yang A atau yang titik di sebelah kiri adalah P ini dikali dengan B kuadrat yang di seberangnya. Kalau kita mencari A, maka kita B yang di seberang ini dikuadratkan, dikali A dibagi L kuadrat. Ini nilainya minus, dan yang ini P, kalau momennya di sini maka dia ambil yang di seberangnya, A kuadrat dikali B per L kuadrat ya. Ya, seperti ini ya. Nah, berarti di sini adalah 72 ya, kalau CD, momen CD adalah 72 dikali dengan 4 ya. Dikali dengan 4 kuadrat per 6 kuadrat sama dengan minus 64. Dan begitu pula yang untuk DC fixed momennya adalah 72 dikali yang ini, yang 2 meter ya, 72 dikali yang 2 meter kuadrat, yang 2 meternya pasti kuadrat, dan dikali 4 ya, 4-nya adalah ini 4 di per 6 kuadrat. Ini adalah bentangnya adalah L-nya adalah 6 ya, 6 meter. Oke. Ini sudah kita cari untuk fix end momennya ya, sudah dicari. Kemudian kita menuju ke langkah yang kedua, yaitu persamaan stop deflection tadi, persamaan 6 tadi ya, yang sudah kita baca tadi, persamaan 6. Ini dia. Persamaan 6 ini kita pakai untuk penyelesaian tersebut. Di sini 2EI dikali 3I per 6. Ini adalah rumus ya, dikali dengan 2 theta A plus theta B. Ini masukkan momen primer AB-nya minus. Kita masukkan 2EI theta A ya, 2EI theta A dan 2EI theta B ya. Dikarenakan ini 2 kali 2 kali 2 adalah 4. Kemudian ini 2, maka ini 6 ya, 1/6, berarti 3 kali 2 6. 3 kali 2 6, 6 bagi 6 habis ya. Maka tinggallah EI dikali 2 theta ya. Kemudian EI dikali theta B, ini dia ya. Seperti itu juga seterusnya ya, seterusnya gitu. Kemudian coba kita ke ini. Setelah dapat, kita ke syarat batas. Syarat batas itu adalah di titik A, sigma momen AB-nya adalah 0. Di titik B kita lihat, apabila di titik B adalah sigma BA dan BC adalah 0 ya, karena dia, kemudian CB dan CD 0 ya, dijumlahkan. Apabila dijumlahkan dia 0, maka ini sudah menjadi satu persamaan ya, satu persamaan A, B, C, D ya. Kenapa ini minus 36 ya, di titik D ini ada minus 36? Karena kalau cantilever ini untuk mencari momennya sangat mudah sekali, kita hanya tinggal kalikan 24
dikali 1,5 meter. Maka jadilah dia tadi 36 ya, 36 dengan arah ke kiri ya. Dengan arah ke kanan, arahnya ke kanan secara jarum jam, namun kesepakatan awal kita bahwa apabila dia peletakannya di sebelah kiri, seperti ini sebelah kiri, kalau dari DE, maka dia bernilai minus ya. Nah, ini dia bernilai minus ya. Nah, kemudian persamaan slope deflection tadi kita teruskan ya, kita substitusikan. Kita substitusikan dapat ini ya, kemudian diteruskan, dapatlah momen ujung akhir. Nih, untuk momen di titik AB, di titik A adalah 0, di titik B adalah 215,4, 215,4, dan di titik CB adalah di titik C ya adalah 147,3, ini lebih kurang ya, mendekati sudah mendekati, dan di C tadi adalah plus 36. Kenapa dia plus? Dia mengikuti nilai yang sebenarnya. Kalau tadi kesepakatan kita ya bahwa kalau dia DE maka momen yang di sini adalah minus ya karena dari sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Cuman sebelah kanan di sini nggak ada peletakan, bebas ya. Ya karena cantilever dia bebas ya. Maka di sini untuk awalnya dia dianggap minus, tapi pada kenyataan setelah dihitung dengan sama slope deflection maka dia menjadi momen yang sebenarnya yaitu plus ya 36. Oke, kita lanjut itu untuk reaksi peletakan, mencari reaksi peletakan dengan cara free body diagram. Oke, free body diagram ya kita akan melihat di sini ya bahwa ini adalah ada 3 komponen di sini ya, reaksi ujung akibat beban yang bekerja. Nah, kemudian reaksi ujung akibat momen ujung. Reaksi ujung total. Jadi akibat beban yang bekerja dan momen ujung maka dijumlahkan jadilah dia reaksi ujung total ya. Dan apabila dijumlahkan maka dia akan menjadikan reaksi A, reaksi B, reaksi C, dan reaksi D. Oke, di sini kita lihat 24 kN meter dengan panjang 6 meter. Berarti untuk mencari beban yang bekerja maka 24 dikali dengan 6 itu nilai adalah 72. Karena dia beban merata, maka reaksi perletakan A, titik A, titik B itu pasti sama karena dia merata, kiri kanan akan sama. Jadi setengah daripada 24 dikali 6 yaitu 72 di kiri dan 72 di kanan ya. Oke, kemudian begitu juga yang ini, yang bentang yang di sini ya. Kita akan lihat di sini bahwa dia 16, bebannya merata ya. Berarti di sini 16 dikali 12 ya. Dan itu disebarkan ke reaksi peletakan kiri dan kanan yaitu 96 di kiri dan 96 di kanan. Plus ya karena memang dia menahan beban dari bawah ke atas ya. Jadi begini ya. Jadi plus ini ya. Kemudian yang 40 ini, 40 kiri dan 40 kanan ini adalah 80 ini. 80 ini bekerja persis di tengah-tengah, maka dia bebannya akan terbagi ke kiri dan separuh lagi terbagi ke kanan, bahkan 40 40. Begitu pula ini ya. Ini yaitu ada beban di sini sebesar 72 kN, tapi di sini berbeda dengan yang tadi. Di sini dia letaknya agak lebih sedikit ke kiri ya. Tadi bentangnya 6, maka dia dari peletakan A, B, C ya, dari peletakan C ini ke beban itu adalah 2 dan dari peletakan D ke beban itu 4. Ya, maka di situ akan kita cari dengan cara statika biasa ya. Caranya adalah kalau kita mau mencari yang ini, oke. Mencari yang ini adalah 72 ya dikali dengan 4. 72 dikali 4 dibagi dengan 6. Maka ini hasilnya 48. Dan kalau ini untuk mencari yang reaksi di sini 24 ini adalah 72 dikali 2 dibagi 6, maka hasilnya adalah 24 ya. Kemudian kalau untuk yang ini, untuk yang bentang A, B, C, D, E, ini ya peletakannya adalah sudah pasti sama 24 ini. Langsung diturunkan saja di 24 karena memang dia di situ peletakannya cuma satu ya, tidak ada pembagi ke peletakan yang lain. Oke, kemudian di sini untuk ujung reaksi akibat momen ujung ya, momen ujung di sini
Jadi caranya adalah untuk mendapatkan minus 35,898 dan 35,8